Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, azab seorang syekh yang durhaka kepada ibunya. Mata dicongkel serta kaki tangannya dipotong. Apalah akibatnya jika seorang anak tidak patuh dan durhaka kepada orang tuanya? Tentu perkara ini sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin diberikan panjang umur, rezeki yang melimpah, hendaknya hormati dan muliakan orang tua kita. Namun sebaliknya, kalau kita tak menghormati, maka celakalah kita dan siap-siap menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada sebuah kisah dari seorang syekh yang terkemuka. Sewaktu-waktu dia pingin banget pergi tawaf ke Mekah, namun sang ibu tidak merestui dan tidak mengizinkannya. Alhasil, sang syekh nekat berangkat saja ke Mekah. Syekh kemudian beranjak pergi. Sang ibu tetap tidak meridhoinya untuk pergi ke Mekah. Sang ibu bahkan sempat mengejar sang anak yang beranjak pergi ke Mekah, namun oleh syekh tidak dihiraukan. Karena sangat kecewa dengan anaknya yang tidak patuh, maka dengan penuh kerendahan hati, sang ibu lalu berbisik dan berdoa, "Ya Allah, sungguh putraku itu sudah membakarku dengan api perpisahan, maka berilah dia sesuatu balasan." Perjalanan panjang dimulai oleh syekh untuk sampai ke kota Mekah. Beberapa wilayah, baik desa maupun kota, beliau lewati. Hingga pada suatu malam, syekh memutuskan untuk bersinggah di sebuah kota untuk beribadah. Beliau kemudian melangkah menuju ke sebuah masjid yang ada di kota itu guna melaksanakan sholat. Bersamaan di malam itu, ada tindakan pencurian di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan masjid itu. Diketahui ada seorang maling yang masuk ke dalam salah satu rumah warga. Aksi maling itu akhirnya kepergok oleh si pemilik rumah. Si maling kemudian lari dan berhasil melarikan diri menuju ke samping masjid. Orang-orang berusaha mengejarnya menuju jejak arah si maling. Namun saat maling sampai di pintu masjid, dia langsung lenyap dan menghilang. Orang-orang itu kemudian berkata, "Malingnya pasti ada di dalam masjid." Maka masuklah mereka untuk mencari malingnya. Ternyata tak disangka, di dalam masjid itu ada orang tua yang tengah berdiri melaksanakan sholat. Orang-orang atau warga yakin kalau orang yang lagi sholat itu adalah malingnya. Maka mereka lalu menangkapnya. Orang tua yang sedang sholat tadi sesungguhnya adalah syekh. Dia ditangkap dan dibawa penguasa kota itu untuk diadili dan dihukum. Penguasa memerintahkan untuk memotong semua tangan dan kakinya, serta mencongkel kedua bola mata syekh. Maka orang-orang lalu memotong kedua tangan dan kaki, serta mencongkel mata syekh itu. Hal ini ditunjukkan sebagai hukuman dan saksi tindak kejahatan kriminal pencurian. Setelah pemotongan dan pencongkelan mata dilakukan, maka diaraklah ramai-ramai tubuh orang itu keliling pasar. Warga penduduk berkata, "Inilah hukum untuk ganjaran si tukang maling. Inilah hukuman untuk para maling." Ketika diarak, orang tua yang sebenarnya syekh itu lalu berkata, "Jangan bilang seperti itu. Katakan saja, ini adalah balasan untuk orang yang hendak tawaf ke Mekah namun tanpa seizin ibunya." Orang-orang lalu bingung dan bertanya-tanya, kok orang tua itu berkata seperti itu? Setelah ditelusuri, ternyata diketahui bahwa orang tua yang diarak itu adalah seorang syekh besar yang mulia. Ketika orang-orang mengetahui bahwa dia syekh, maka menangislah mereka dan merasa cemas karena telah salah tangkap maling. Orang-orang itu lalu mengembalikan tubuh syekh kepada ibunya di rumah. Orang-orang itu meletakkan syekh di pintu rumahnya. Di rumah itu jugalah sang ibu berdoa, "Ya Allah,
jika engkau memberikan sebuah cobaan kepada anakku, maka kembalikanlah dia kepadaku, agar aku dapat melihatnya." Tiba-tiba, Syekh yang berada di depan pintu berkata, "Tolong, aku adalah pengembara yang sedang kelaparan, berilah aku makanan." Sang ibu berkata, "Kemarilah ke pintu." "Aku tak punya kaki untuk berjalan," seru Syekh. "Ya sudah, ulurkan tanganmu," seru sang ibu. Syekh lalu berkata, "Aku tidak punya tangan." Ibunda lalu berkata, "Jika diriku memberikan sebuah makanan untukmu, maka nantinya akan melanggar suatu kehormatan antara kau dan saya." Si ibu rupanya belum mengetahui kalau sebenarnya orang tanpa tangan, kaki, dan mata itu adalah sebenarnya anaknya sendiri. Syekh lalu berkata, "Tak usah khawatir, saya ini tidak memiliki mata." Sang ibu itu lalu memberikan sepotong makanan berupa roti serta gelas yang berisi air dingin. Beberapa saat, Syekh memiliki perasaan berbeda. Dia lalu bisa mengenali bahwa sosok yang sedang memberinya makanan adalah ternyata ibu kandungnya sendiri. Maka sontak, Syekh langsung meletakkan wajahnya pada kaki sang ibunda dan berkata, "Akulah anakmu yang durhaka, ibu. Aku anakmu yang durhaka." Hiruk tangis dan pilu menyelimuti penyesalan Syekh karena tidak patuh kepada perintah dan nasihat sang ibunda. Hal inilah yang menyebabkan Allah murka dan memberikan pelajaran berupa musibah kepada Syekh itu. Dan ketika sang Syekh mengetahui kalau anak di depannya adalah ternyata putra sendiri, maka menangislah sang ibu sejadi-jadinya. Sang ibu lalu berkata dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, apabila seperti ini jadinya, maka cabutlah nyawaku dan roh anakku ini, agar orang-orang mengetahui bahwa betapa hitamnya muka di bumi ini." Ketika munajat sang ibu itu belum selesai terucap, maka dicabutlah nyawa mereka berdua. Masya Allah. Dari kisah ini, kita bisa menyimpulkan betapa dahsyatnya doa seorang ibu. Maka hendaklah kita belajar taat dan berbakti kepada kedua orang tua selagi masih ada kesempatan. Karena ridho Allah ada pada ridhonya, dan murka Allah ada pada murkanya. Begitulah kisah malang Syekh yang nekat durhaka kepada sang ibu. Hendaknya kita bisa mengambil manfaat dari kisah tragis itu dengan selalu belajar dan belajar mewujudkan bakti kita kepada bapak ibu atau orang tua kita semua. Selagi masih ada kesempatan, maka teruslah kita birrul walidain. Adapun apabila mereka sudah wafat, maka cukup doakan dan selalu sambung silaturahmi ke kerabat dari ayah dan ibu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.